Anjing sialan, kenapa perempuan harus nonton ini? Buang saja otak kalian. Memasuki novel yang membuat pria merasa keren. Di usiaku yang baru 18 tahun, kultivasiku telah mencapai alam abadi, menjadi eksistensi yang dikagumi semua orang di sekte. Namun kini aku dituduh sebagai pembunuh rekan seperguruan oleh takdir wanita. Jika aku tidak bisa membuktikan diriku tidak bersalah, aku harus membuang kultivasiku, lalu di hadapan seluruh sekte, mati sebagai permintaan maaf, menghadapi keberpihakan para tetua. Dan pemaksaan moral dari para murid, aku mengangkat tangan dan menamparnya, mengeluarkan darah haid adik perempuanku. Kau yang hanya sebatang tiang mesin berani menuduhku sebagai orang suci abadi? Kau pikir ini novel wanita? Siapapun yang berani menyentuhku, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Tentara sudah datang, orang-orang datang dari segala penjuru. Saat ini, aula pengadilan, kakak senior. Aku tahu kultivasimu tak tertandingi, tapi bagaimana kau bisa membunuh orang di sekte? Dan yang kau bunuh adalah guru murid favoritku, Gu Qingge. Meskipun kau adalah kakak senior tertua di istana Daoji. Tapi kau sudah keterlaluan kali ini. Seorang pemuda berjubah putih menatapmu dengan marah. Meskipun kekuatanmu luar biasa. Tapi bagaimana kau bisa membunuh rekan seperguruan di sekte? Guru murid Ye? Tindakan seperti ini sama saja dengan orang dari jalan iblis. Sial. Aku hanya membalik beberapa halaman novel wanita, dan benar-benar bertransmigrasi. Gu Qingge. Aku menghormatimu sebagai kakak senior, itulah sebabnya aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Apakah kau benar-benar akan terus berjalan di jalan yang gelap? Melihat pemuda tampan yang berdiri di samping Feng Bao tanpa ekspresi, dia kembali bertanya. Su Jing. Tepat pada saat ini, yang tadinya menutup mata. Pemimpin aula penegak hukum membuka matanya dan menatapku. Untungnya, tidak semua karakter dalam novel wanita ini bodoh, masih ada beberapa yang waras. Gu Qingge, kau membunuh rekan seperguruanmu. Hukumannya adalah kau akan diasingkan ke Laut Qian untuk menjaga selama 100 tahun. Sial, langsung menjatuhkan hukuman tanpa bertanya. Aku sudah bertransmigrasi. Masih bisa diganggu oleh orang sok tahu? Gu Qingge, jangan bilang kau akan menolak hukuman sekte? Melihatku masih terlihat tidak takut sama sekali, pemimpin aula penegak hukum segera berkata. Pemimpin aula. Tunda dulu soal hukuman sekte. Murid bertanya padamu, apa salahku? Gu Qingge, sebagai murid putri, aku memberimu keringanan hukuman. Apakah kau benar-benar ingin melawan dan rela jatuh ke jalan iblis? Kakak senior, sekte sudah memberimu keringanan hukuman. Mengapa kau tidak segera mengakui kesalahanmu dan menerima hukumanmu? Apakah kau benar-benar tidak mengerti niat baik sekte padamu? Seiring jatuhnya suara pemimpin aula penegak hukum, para murid di aula besar ramai-ramai membujukku. Kakak senior, kau membunuh saudara senior Ye? Aku tidak mengharapkanmu untuk membalas dengan nyawa. Aku hanya menginginkan keadilan. Agar saudara senior Ye dapat beristirahat dengan tenang di alam baka. Sekarang kau bahkan tidak mau mengakui kesalahan. Feng Bao menatapku sambil menangis terseduh-seduh. Gu Qingge, apakah punggungmu begitu kaku? Di matamu, kami para saudara seperguruan. Apa artinya? Melihat aku tidak menunjukkan penyesalan sama sekali, pemuda tampan di sebelah Feng Bao tidak bisa menahan amarahnya, menunjuk ke arahku dan bertanya, ia mati mencari kematiannya sendiri, masuk dalam jangkauanku dan apa hubungannya denganku? Aku Gu Qingge salah, mendengar kemarahan dan seruan untuk berdamai di sekeliling, aku segera menampilkan urutan sihir yang memanjang. Memandang semua orang dan bertanya, kakak senior, begitu sulitkah permintaan maaf yang diminta dari Anda? Aku Feng Bao masih belum berbicara ringan, tapi aku percaya